Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mari kita belajar tentang materi ke-11, yaitu yang pertama tentang stres dan kesehatan mental, yang kedua strategi coping dan manajemen stres, yang ketiga hubungan antara kesehatan mental dan fisik. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu stres dan kesehatan mental ya. Stres dan kesehatan mental. Stres adalah suatu kondisi psikologis dan fisik yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan, ketegangan, atau kesulitan dalam menghadapi situasi atau peristiwa yang dianggap mengancam atau tidak terkontrol. Stres dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Jenis-jenis stres. 1. Stres akut, sementara. 2. Stres kronis, lama. 3. Stres psikologis karena faktor emosional. 4. Stres fisik karena faktor lingkungan. Penyebab terjadinya stres. Faktor internal. 1. Kecemasan dan ketakutan. 2. Konflik emosi. 3. Kurang percaya diri. 4. Ketergantungan alkohol atau narkoba. 5. Trauma masa lalu. 6. Kehilangan orang tercinta. 7. Kegagalan dan kekurangan. Faktor eksternal. 1. Pekerjaan, tekanan atau deadline. 2. Hubungan sosial, adanya konflik atau perceraian. 3. Keuangan, hutang atau kemiskinan. 4. Kesehatan, adanya penyakit. 5. Perubahan besar atau pindah rumah atau sekolah. 6. Lingkungan kerja yang buruk. 7. Tekanan sosial media. Selanjutnya, faktor lingkungan. 1. Kebisingan. 2. Adanya polusi. 3. Kepadatan penduduk. 4. Adanya bencana alam. 5. Cuaca ekstrim. 6. Kondisi lingkungan yang buruk. 7. Akses terbatas ke fasilitas. Faktor psikologis. 1. Perfeksionisme. 2. Ketergantungan pada orang lain. 3. Kurangnya kontrol atas situasi. 4. Kehilangan atau hilangnya makna hidup. 5. Konflik nilai-nilai. 6. Gangguan kepribadian. 7. Riwayat keluarga dengan stres. Faktor lain. 1. Kurangnya tidur. 2. Makanan tidak seimbang. 3. Kurangnya aktivitas fisik. 4. Penggunaan teknologi berlebihan. 5. Perubahan hormon. 6. Faktor genetik. 7. Pengalaman hidup yang traumatis. Kesehatan mental adalah kondisi psikologis dan emosional yang baik memungkinkan seseorang untuk aspek kesehatan mental. 1. Menghadapi tantangan hidup dengan baik. 2. Mengembangkan potensi dirinya. 3. Membangun hubungan sosial yang harmonis. 4. Mengelola stres dan emosi. 5. Mempertahankan keseimbangan hidup. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. 1. Genetik. 2. Lingkungan. 3. Pengalaman hidup, trauma atau stres. 4. Hubungan sosial. 5. Kondisi fisik. 6. Gaya hidup seperti makan,
olahraga, dan tidur. Tanda-tanda kesehatan mental yang baik. 1. Kesadaran diri. 2. Kemandirian. 3. Kemampuan menghadapi masalah. 4. Keseimbangan emosi. 5. Kemampuan berpikir kritis. 6. Hubungan sosial yang baik. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental. 1. Depresi. 2. Kecemasan. 3. Stres. 4. Insomnia. 5. Perubahan mood. 6. Kesulitan konsentrasi. 7. Penarikan diri dari sosial. Dampak terjadinya stres. Dampak stres jangka panjang. 1. Penyakit jantung. 2. Diabetes. 3. Obesitas. 4. Gangguan mental. 5. Penurunan sistem imun. 6. Kehilangan keseimbangan hidup. 7. Gangguan hubungan sosial. Dampak stres jangka pendek. 1. Penurunan kinerja. 2. Kesulitan belajar. 3. Gangguan tidur. 4. Kecemasan dan depresi. 5. Konflik sosial. Dampak stres pada kesehatan mental, yang pertama depresi, yang kedua kecemasan, yang ketiga gangguan kepribadian, yang keempat psikosis, yang kelima kesulitan konsentrasi, yang keenam kehilangan motivasi, yang ketujuh gangguan tidur. Dampak stres pada kesehatan fisik, yang pertama sakit kepala, yang kedua migrain, ketiga gastrointestina, keempat tekanan darah tinggi, 5 penyakit jantung, 6 obesitas, 7 gangguan reproduksi. Strategi kuping adalah cara untuk menghadapi dan mengelola stres, tekanan, atau masalah. Berikut beberapa strategi kuping. Yang pertama, strategi kuping adaptif atau sehat. 1. Relaksasi seperti meditasi, yoga, pernapasan dalam. 2. Olahraga seperti berjalan, berlari, berenang. 3. Komunikasi dengan teman atau keluarga. 4. Melakukan hobi seperti membaca, menulis, melukis. 5. Pengalihan perhatian seperti menonton film, mendengarkan musik. 6. Penerimaan situasi. 7. Membuat rencana dan prioritas. 8. Makan seimbang dan tidur yang cukup. 9. Berpikir positif dan optimis. 10. Mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Strategi kuping maladaptif atau tidak sehat. 1. Merokok. 2. Minum alkohol. 3. Menghindari masalah. 4. Menunda-nunda. 5. Menggunakan obat-obatan. 6. Berperilaku agresif. 7. Mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Yang seperti ini tentunya tidak boleh ditiru ya teman-teman. Strategi kuping emosional. 1. Mengakui dan menerima emosi. 2. Mengungkapkan emosi secara sehat. 3. Mengembangkan empati. 4. Membangun hubungan sosial. 5. Menggunakan humor. Strategi kuping kognitif. 1. Mengubah pola pikir negatif. 2. Membuat keputusan rasional. 3.
mengembangkan keterampilan menghadapi masalah. 4. Membangun kesadaran diri. 5. Menggunakan teknik relaksasi. Selanjutnya, manajemen stres. Manajemen stres adalah proses mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi stres untuk mencapai keseimbangan dan kenyamanan hidup. Strategi manajemen stres. 1. Mengidentifikasi penyebab stres. 2. Mengembangkan rencana menghadapi stres. 3. Relaksasi seperti meditasi, yoga, pernapasan dalam. 4. Olahraga. 5. Komunikasi dengan teman atau keluarga. 6. Membangun jaringan dukungan sosial. 7. Mengelola waktu dan prioritas. 8. Mengembangkan keterampilan menghadapi masalah. 9. Menerima dan menerima situasi. 10. Mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Teknik relaksasi. 1. Relaksasi progresif. 2. Pernafasan dalam. 3. Visualisasi. 4. Meditasi. 5. Yoga. 6. Terapi kognitif. Perubahan gaya hidup. 1. Makan seimbang. 2. Tidur yang cukup 7-8 jam per hari. 3. Menghindari kafein dan alkohol. 4. Berolahraga secara teratur. 5. Mengurangi penggunaan teknologi sebelum tidur seperti laptop, komputer, atau HP. Manfaat manajemen stres. 1. Mengurangi stres dan kecemasan. 2. Meningkatkan kesehatan mental. 3. Membangun ketahanan. 4. Meningkatkan produktivitas. 5. Meningkatkan hubungan sosial. 6. Meningkatkan kualitas tidur. Sebagai sumber bantuan saat teman-teman mengalami stres atau terganggunya kesehatan mental, yang pertama, teman-teman bisa datang ke psikolog, yang kedua ke psikiater, yang ketiga layanan konseling, 4. Organisasi kesehatan mental, 5. Bisa browsing atau searching aplikasi kesehatan mental, sebagai contoh Calming atau Headspace. Hubungan antara kesehatan mental dan fisik. Hubungan antara kesehatan mental dan fisik sangat erat dan saling mempengaruhi. Hubungan kesehatan mental dan fisik yang pertama, stres dan tekanan darah. Stres dapat meningkatkan tekanan darah yang berdampak pada kesehatan jantung. 2. Depresi dan nyeri fisik. Depresi dapat menyebabkan nyeri fisik seperti sakit kepala, nyeri punggung, dan kelelahan. 3. Kecemasan dan gangguan pencernaan. Kecemasan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare. 4. Kesehatan mental dan sistem imun. Kesehatan mental yang buruk dapat melemahkan sistem imun, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. 5. Aktivitas fisik dan kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres dan meningkatkan mood. Ada pepatah yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Adalah pepatah yang berasal dari bahasa Latin mens sana in corpore sano. Pepatah ini mengandung makna bahwa kesehatan fisik yang baik dapat berpengaruh positif pada kesehatan jiwa. Orang yang sehat cenderung lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.